Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mila Fitri Amin, NIM 4042504 dari program studi bisnis digital kelas A. Di sini saya akan memaparkan mengenai moderasi beragama dan penerapannya dalam 4 ruang lingkup. Yang pertama dalam hubungan sesama muslim, yang kedua dalam hubungan antar agama, yang ketiga dalam hubungan berbangsa dan bernegara, dan yang keempat dalam budaya dan kearifan lokal di Nusantara. Nah, tapi sebelum saya membahas mengenai moderasi dan penerapannya, kira-kira teman-teman sudah tahu belum perbedaannya agama, ilmu agama, dan beragama? Nah, jadi teman-teman, untuk ketiganya ini itu jelas berbeda ya. Yang pertama, agama. Agama itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau ilmu agama itu bersumber dari pemahaman agama, di mana pemahaman tersebut akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau yang beragama, yang ketiga ya, beragama itu berarti praktik dari penerapan ilmu agama dan juga agama. Nah, contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya sholat. Sholat merupakan bentuk dari beragama, di mana seseorang melakukan sholat, artinya melakukan praktik dari pemahaman ilmu agama dan juga agama. Seseorang bisa sholat karena memiliki ilmu agama. Seseorang melakukan sholat karena punya agama. Begitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas mengenai moderasi beragama. Nah, teman-teman, jadi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan juga praktik beragama dengan mengambil jalan tengah atau wasatiyah. Bentuk dari moderasi beragama yaitu menghindari sikap ekstrim, baik radikal maupun liberal, sehingga tercipta kehidupan beragama yang toleran, adil, dan damai. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama melibatkan komitmen bangsa, anti kekerasan, dan penerimaan tradisi lokal untuk kesatuan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk PPT yang di samping bahwa indikator moderasi beragama itu ada 4. Yang pertama, komitmen kebangsaan, yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini berarti menghormati Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu toleransi. Toleransi di sini seperti menghargai perbedaan dan keyakinan orang lain dan juga tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Misalnya, teman-teman punya tetangga atau saudara atau teman yang berbeda agama, terus teman-teman memaksakan agama kalian ke orang lain seperti ayo kamu harus ikut ke agama aku, agama kamu tuh nggak bener ini, itu nggak boleh ya teman-teman, karena setiap warga negara itu berhak memilih keyakinan mereka masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Kita harus bisa memberikan kenyamanan dan saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga yaitu anti kekerasan. Kita harus menolak kekerasan kecuali untuk melindungi diri sendiri. Contohnya melindungi diri sendiri gimana? Misalnya teman-teman lagi di jalan, terus tiba-tiba ada orang jahat yang mau ngejambret lah, atau mau ngerampok lah, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus bisa melawan. Jangan kayak, kan di moderasi beragama itu kan anti kekerasan, berarti nggak boleh dong mukul, nggak boleh ngelukain orang lain. Itu jangan ya teman-teman, karena bagaimanapun kita wajib untuk melindungi diri kita sendiri. Mungkin kita bisa minta tolong ke orang lain, atau kita bisa melawan sebisanya gitu ya. Jadi jangan kayak, kan di moderasi beragama itu ada anti kekerasan, berarti kita nggak boleh dong melukai orang lain. Itu jangan ya teman-teman. Yang keempat yaitu penghargaan terhadap tradisi atau budaya lokal.
Karena kita kan tinggal di Indonesia, nah otomatis banyak banget tradisi dan juga budaya lokal yang ada di masyarakat. Nah, kita wajib untuk menghargai dan menghormati budaya dan juga tradisi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman bisa dilihat di PPT sudah ada beberapa contoh perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan moderasi beragama, yaitu intoleransi antar umat beragama, penyebaran paham radikal, konflik bernuansa sara, dan polarisasi sosial akibat politik identitas. Manfaat moderasi beragama yaitu 1. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan damai. 2. Menghindarkan konflik horizontal antar umat beragama. 3. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Mendorong sikap saling menghormati dan toleransi. Nah, di sini sudah ada 4 prinsip ya teman-teman. Yang pertama, tawasud atau jalan tengah. Yang kedua, tawasun atau keseimbangan. Yang ketiga, iktidal atau lurus dan tegas. Dan yang keempat, tasamuh atau toleransi. Nah, teman-teman, di sini sudah ada beberapa contoh penerapan moderasi beragama dalam hubungan sesama muslim. Mari kita bahas satu persatu ya. Contoh penerapan moderasi beragama antar hubungan sesama muslim yaitu kita harus saling menghargai atau menghormati satu sama lain dan tidak saling menyalahkan antar sesama muslim. Nah, contoh kasusnya yaitu ketika penetapan awal bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Antara NU dengan Muhammadiyah itu memiliki metode yang berbeda, sehingga penetapan harinya pun berbeda. Nah, kita sesama muslim harus saling menghormati dan juga menghargai dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, seperti halnya pemerintah juga memberikan ruang untuk masing-masing individu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, contohnya lagi, misalnya ketika sholat subuh, itu kan ada yang pakai kunut, ada juga yang tidak pakai kunut. Nah, dalam perbedaan tersebut, itu menggambarkan bahwa setiap muslim itu memiliki mazhab yang berbeda-beda. Kita tidak boleh saling menyalahkan, dan kita harus mengerti bahwa setiap mazhab itu memiliki dasar yang kuat, baik itu berasal dari Al-Quran ataupun hadis. Kita cukup fokus saja pada diri kita sendiri dan tidak usah mencampuri urusan orang lain. Karena orang lain juga memiliki hak untuk menentukan mau mengikuti mazhab yang mana. Jadi kita tidak boleh memaksakan mazhab kita kepada orang lain. Kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita itu lebih baik atau lebih benar dari orang lain. Sesama muslim, kita harus saling menjaga tali persaudaraan dan juga menghindari sikap fanatisme. Yang selanjutnya yaitu penerapan moderasi beragama dalam hubungan antar agama. Seperti yang kita tahu bahwa kita tinggal di Indonesia itu terdapat banyak agama yang berbeda-beda, tidak hanya Islam saja. Nah, kita harus bisa saling menghormati satu sama lain dan tidak memaksakan agama kita terhadap orang lain. Contohnya ketika ada gotong royong. Nah, ketika gotong royong dalam masyarakat itu terdapat beberapa agama yang berbeda-beda. Nah, kita nggak boleh nih, misalnya kita beragama Islam, terus ada orang lain yang berbeda agama, terus kalian merasa tidak mau untuk saling bergotong royong dengan orang-orang yang berbeda agama. Kayak aku nggak mau gotong royong sama kamu beda agama, kamu nggak sama kayak aku. Itu nggak boleh ya teman-teman, karena bagaimanapun kita harus saling menghargai. Kita nggak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan agama. Nah, apalagi memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain. Contohnya kayak, ayo masuk ke agama aku, nanti aku kasih hadiah. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman, karena setiap manusia itu memiliki hak masing-masing untuk menentukan agama yang akan mereka anut. Jadi kita tidak boleh saling memaksakan, apalagi dengan iming-iming hadiah. Misalnya ketika ada teman kita yang berbeda agama sedang merayakan hari besar. Nah, sudah sewajarnya kita harus saling menghargai dan menghormati. Misalnya saling mengucapkan selamat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu penerapan moderasi beragama dalam berbangsa dan bernegara. Nah, dalam berbangsa dan bernegara, kita harus bisa menciptakan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis. Yang selanjutnya yaitu memperkokoh komitmen
terhadap Pancasila dan juga Undang-Undang 1945 sebagai dasar yang mempersatukan keberagaman. Yang selanjutnya menghindari ekstremisme dan radikalisme. Nah, yang terakhir, penerapan moderasi beragama dalam budaya dan kearifan lokal di Nusantara. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasanya kita tinggal di negara Indonesia itu memiliki tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Kita sudah sepantasnya untuk melestarikan tradisi tersebut. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kalau pelestarian tradisi itu ada juga beberapa orang yang menganggap bahwa tradisi tersebut menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran agama. Ada banyak pro dan kontra terkait dengan tradisi yang sudah turun-temurun di masyarakat teman-teman. Contohnya kayak sedekah laut. Nah, untuk yang pro menganggap bahwa sedekah laut itu sebagai wujud rasa syukur, bentuk tradisi, dan juga kebersamaan sosial. Nah, untuk yang kontra menganggap bahwa tradisi sedekah laut ini merupakan bentuk penyimpangan atau tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, dalam hal ini diperlukan jalan tengah seperti meluruskannya tradisi agar tidak menyimpang dari akidah tanpa harus menghapus budaya. Nah, contohnya lagi yaitu tahlilan dan slametan. Nah, dalam tahlilan ada juga pro dan kontranya teman-teman. Jadi untuk pihak yang pro menganggap bahwa tahlilan ini sebagai bentuk rasa syukur, terus juga untuk menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan. Tetapi ada juga yang kontra. Nah, yang kontra ini menganggap bahwa tahlilan itu tidak ada dalam ajaran Islam. Jadi beberapa orang ada yang melakukan tahlilan atau selamatan, ada juga yang tidak. Nah, dalam moderasi beragama, kita harus bisa selalu mengambil jalan tengah dan tidak menimbulkan perpecahan atau kerusuhan. Misalnya, teman-teman lebih pro ke tahlilan atau selamatan, ya sudah, jalankan saja. Tidak perlu untuk menyalahkan orang-orang yang tidak mau melakukan tahlilan gitu. Contohnya lagi yaitu ziarah kubur. Nah, dalam ziarah kubur terdapat pro dan kontra. Untuk pihak yang pro menganggap bahwa ya tidak apa-apa kan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Tetapi ada juga yang kontra. Yang kontra menganggap bahwa ziarah kubur itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, misalnya nih, teman-teman lebih ke arah kontra. Nah, teman-teman jangan kayak ada orang yang lagi ziarah kubur, terus tiba-tiba teman-teman datang buat rusuh, terus bilang, ini nggak benar, ini. Nah, itu jangan ya teman-teman, karena setiap orang itu memiliki hak untuk memilih apa yang akan mereka lakukan gitu. Nah, dalam hal ini penting banget kita harus selalu menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama, harus saling toleransi, saling menghormati perbedaan, dan lain-lain. Untuk baik atau tidaknya pelestarian budaya ini sebenarnya tergantung dengan niat dan tujuannya teman-teman. Misalnya kita niatnya hanya untuk sebagai bentuk rasa syukur, untuk menjalin tali persaudaraan dan lain-lain, tetapi tidak dengan menyekutukan Allah. Kalau niatnya untuk menyembah atau sebagai bentuk permintaan kepada hal-hal lain seperti hal-hal gaib misalnya, nah itu tentu saja menyimpang. Tetapi kalau niatnya kita adalah bentuk rasa syukur atas pemberian Allah, ya tidak apa-apa. Tergantung dengan kepercayaan pribadi masing-masing. Nah, oke, itu dia teman-teman penjelasan saya mengenai moderasi beragama dan juga penerapannya, baik itu dalam hubungan sesama muslim, hubungan antar agama, hubungan berbangsa dan bernegara, dan juga hubungan dalam budaya dan kearifan lokal di Nusantara. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan ya teman-teman, bahwasanya moderasi beragama itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.